karena saya ngerasa bahwa bisnis saya ini dapat inspirasi dari Al-Quran gitu. Jadi saya ngerasa ini tuh kayak dapat inspirasi dari Al-Quran. Rasa ini berkah aja gitu. Makanya di awal-awal bisnis saya mencoba melibatkan anak-anak panti asuhan untuk jadi karyawannya. Ya nih Mas Fahmi, tadi kan kita nyambung cerita jam 3:30 pagi di masjid. Ya. Kemudian nangis, dalam keadaan ketipu, dalam keadaan Bapak juga lagi kritis. Betul. Gitu ya. Kemudian ketemu nih ceritanya, buka Quran, ketemu surat yang itu menjadi jalan akhirnya petunjuk lah ya bikin Betul. usaha sampai sekarang. Betul. Tapi kok bisa enggak gitu, pertama ngeliat itu langsung kepikiran buka fashion? Apakah langsung kepikiran atau enggak gitu? Enggak sih sebenarnya gitu. Proses ya. Proses Proses, sih, tapi karena pulang dari situ saya tuh berpikir kayak kok ayat tadi ke Terngiang-ngiang gitu ya? ngiang-ngiang terus kan jarang-jarang tuh Ustadz kalau saya baca Al-Quran yang ke ngiang-ngiang gitu. Nah di satu momen juga memang qadarullah juga saya karena tadi nahan tadi saya capek. Jadi selama seminggu saya kritis. Selama seminggu saya kritis. Masuk rumah sakit? Enggak sih, di rumah aja karena nggak ada biaya juga. Saya masuk rumah sakit, saya di rumah dan saya di sana mimpi Ustadz. Jadi saya mimpi lagi ada jalan di kayak fashion runway besar gitu kayak mimpi dan saya ngeliat ibu saya lagi di bawah sambil nangis gitu. Ya Rob. Dan ditambah juga karena saya kan nggak punya background fashion kan. Iya. Pas lagi nunggu-nunggu teman mau jenguk atau apa tuh saya gambar-gambar iseng-iseng gitu dan ternyata kok bisa gitu dan liatin ke teman-teman kok lu bisa gambar sih gitu kan bagus gitu. Terus tadi saya nggak bisa. Nah dari situ mungkin saya pikir mungkin saya akan coba kali ya gitu. Ini jalan untuk ke fashion gitu. Nah, saya mulai 6 bulan saya mulai seriusin kursus jahit, jadi asistennya tukang jahit, belajar otodidak sampai ya alhamdulillah sampai sekarang. Luar biasa kalau Allah udah mau ngasih ilmu, kalau Allah udah mau ngasih jalan. Bener, ada teman papa ya, ada teman saya Jipami, Akum, pemirsa, itu ketika dia hancur lebur, bener-bener hancur lebur. Sampai pada satu titik dia ngucap begini sama Allah. Terserah engkau dah gitu. Mau gimana aja, pokoknya saya terima. Betul. Dibilang blow on, dibilang bodoh, dibilang orang jahat, pokoknya saya terima ya Allah. Yang penting engkau masih mau ngelihat saya, kata dia gitu. Nah, terus hari-harinya dijalanin nih. Sholat, ngaji, sholat, ngaji, sholat, ngaji gitu. Nah, ada duit sedekah, ada makanan sedekah. Suatu saat dia masuk ke gudang. Ya lah gudang gimana sih? Gudang kan bukan alam terbuka gitu. Nyari inspirasi itu bukan ke tempat wisata yang menenang. Enggak, dia masuk ke gudang. Dia duduk aja. Apa? Dia merhatiin kipas angin. Dia duduk, kata dia gini, gue kayak ini cerita ya. Kata dia, gue kayak jadi orang blow on itu. Ngapain gue ngeliatin kipas angin? Tapi tiba-tiba, gitu. Oh gitu. Oh, ternyata dari situlah mengantar dia bisnis apa coba? Tungsten. Masya Allah. Tungsten tuh kayak baut misalkan 5 mili yang udah pada rusak. Nah itu bisa digerinda sampai kemudian jadi 4 mili atau 3 mili. Jadi baru lagi kan? Betul. Tapi bukan 5, tapi 3 apa 4 itu loh. Inspirasi kipas angin. Nggak ada hubungannya juga sama tungsten. Betul. Terus Papa kan nanya, tapi kok bisa bisnis ini gimana ceritanya? Nah itu saya kok ngeliatin kipas angin, nggak ngerti gitu. Ada 1 jam ngeliatin kipas angin tadi. Di bawah kipas angin itu ada mur. Oh, Masya Allah. Tuh kalau Allah udah mau Masih petunjuk. udah mau kasih petunjuk gitu loh. Dalam apapun ya. Hah? Ya dalam hal apapun. Loh iya kan, itu listrik kalau ganti gituan kan bukan main itu. Ya, nggak tahu sih cerita kayak apa, pokoknya begitu tuh. Nah ente kan gitu ya. Betul. Nggak bisa gambar. Tiba-tiba bisa gambar. Nah, gitu. teman saya ini juga nggak ngerti juga cara ngegerindar tuh gimana, caranya ngulir gimana. Pokoknya ke situ terus kayak ada sesuatu gitu. Betul. Ghost inside gitu, masuk ke situ. Nah, ente pakaian ya. Betul. Nah, makanya pemirsa ikutin tracknya nih. Ikutin tracknya Jifami apa? 1, sama Quran. Sama Quran. Deketin Quran, baca Quran. 2,
ya coba aja dispesialin baca Qur'annya di masjid. Betul. Sebelum subuh atau nanti sebelum zuhur. Waktu papa kecil tuh sebelum Jumatan. Jadi sebelum Jumatan masuk masjid dulu nih ngabisin Al-Kahfi, ngabisin Yasin. Nah, pemirsa boleh nih habis sholat asar, ya kan? Betul. Saya pernah masuk ke ini loh, saya pernah masuk ke masjid kantor keuangan. Pajak dan keuangan itu di Jakarta ya. Itu kan anak muda milenial tuh. Ya kayak kakak gitu. Begitu masuk menjelang sholat asar udah penuh. Dan bukan bulan puasa. Bukan bulan puasa. Saya bilang, wih luar biasa nih. Udah gitu habis sholat asar, kirain pada bubar gitu. Enggak loh, masih pada ngaji. Wih saya bilang, nah ini masa depan Indonesia banget. Nah bayangin kalau pengusaha-pengusaha kayak ente ini modelnya. Waduh. Yang gitu-gitu diberlakukan ke karyawan gak sih? Ikut ngaji gitu karyawan? Iya Ustadz, jadi memang karena saya ngerasa bahwa bisnis saya ini dapat inspirasi dari Al-Quran gitu. Jadi saya ngerasa ini tuh kayak dapat inspirasi dari Al-Quran. Rasa ini berkah aja gitu. Makanya di awal-awal bisnis saya mencoba melibatkan anak-anak panti asuhan untuk jadi karyawannya bisnis saya. Jadi mereka yang ngelipat baju, ngelipat ini di awal-awal gitu. Dan saya juga Ente tuh juga nggak ngerti tuh ya cara ngelipat baju? Enggak Ustaz. Saya benar kayak nol ini. Sampai alhamdulillah di tahun 2016 saya dapat beasiswa gratis sekolah S2 ke ITB dan ke Australia untuk fashion. Ini. Serius? Iya alhamdulillah. Semuanya gratis. Dan udah 10 negara itu negara pun apa? Semuanya gratis juga. Itu sistemnya keagenan atau enggak, gimana? jadi saya diundang sama jadi kita fashion show sama pameran di situ gitu. Oh, pameran di 10 negara. Di 10 negara dan itu kita undangan gitu. Jadi mewakili Indonesia gitu Ustaz di situ. Kalian jalan-jalan waktu ya? Sekalian jalan-jalan. 10 negara apa aja? Ada pernah ke Jepang juga, Tokyo, terus ke Moskow. Moskow. Dingin dong. Udah dulu masih baju koko kan? Baju koko karena saya kan kokonya ada batiknya kan. Ada batiknya di Moskow itu padahal muslimnya kan nomor 2 terbanyak dan itu apresiasi ke mereka. Saya sampai koper saya kosong waktu di Moskow itu saking dibeli saking ini. Mereka tuh tertarik karena ada baju muslim tapi ada unsur batik Indonesianya gitu. Karena kan saya konsepnya baju koko batik ya. Jadi biar ada unsur Indonesianya juga. Iya. Gitu. Moskow terus? Moskow lalu pernah ke Malaysia juga, ke Brunei, ke Asia lah, Singapura. Kalau negara-negara sih insya Allah. Mudah-mudahan sih tadinya karena kalau nggak ada pandemi ini ada beberapa undangan juga, tapi kepotong lah sama pandemi. Jadi Quran tuh ngebawa Jifani ke luar negara juga, ke luar negeri juga. Sampai sekolah, sampai ya beberapa sekolah sana-sini. Iya beasiswa ITB sama Australia itu 200 juta aja mah keluar itu. Iya. Berarti bener ya. Menggenggam Al-Quran, menggenggam dunia. Gitu. Nah, kata siapa itu? Kata siapa? Kata apa? Kata gue. Tapi ya, namanya bisnis ya Ustadz ya, perjalanannya nggak selalu mulus, pasti naik, pasti turun gitu. Di situ seninya. Ada seninya. Waktu di Moskow kemarin tuh, pas saya turun dari runway fashion show gitu, qadarullah saya dapat telepon ibu saya meninggal. Gitu. Itu pas momen ulang tahunnya beliau, ibu saya meninggal dan saya nggak sempat ngelihat sampai akhir gitu. Jadi kayak cuma video call di itu. Tapi ya baik lagi, tadi yang Ustadz bilang jangan ditahan, tapi kita dilepas aja gitu. Walaupun memang prosesnya berat ya gitu. Dari situ ya bisnis pun sama, naik turun, tapi saya selalu percaya bahwa apapun kalau datangnya dari Al-Quran pasti akan Allah bantu terus. Masya Allah. Seperti yang Ustadz bilang waktu awal-awal, hajar aja jangan nyerah kan. Awal-awal gimana? Waktu dulu kan Fatih ini 2015, itu kita buka booth kecil di Senayan dan kalau Ustadz Yusuf tuh datang ke booth saya gitu. Datang itu masih kecil banget, masih sepetak gitu dan Ustadz tiba-tiba datang ngeliat baju koko saya dan saya cerita ini saya baru mulai. Terus Ustadz bilang, pokoknya intinya nasihat saya kalau ada apapun nanti ke depan tantangan atau apa hajar aja jangan nyerah. Masya Allah. Itu sampai sekarang saya pegang. 2015 ya? 6 tahun lalu. 6 tahun yang lalu. Oh seneng banget saya. Iya. Saya nggak kelihatan sombong dulu. Kenapa? Nggak kelihatan sombong dulu. Enggak, justru Ustadz yang nyamperin. Yang nyamperin. Tapi saya beli nggak itu waktu itu? Enggak, saya kasih.
Aduh. Iya, Karena iya, Ustadz iya. mau beli, saya bilang nggak apa-apa, ini dari saya aja. Kawir.